Jadi pengukuran aliran dengan plat orifice setelah sebelumnya kita telah mempelajari, ya, telah saya sampaikan dua materi untuk pengukuran aliran. Jadi pengukuran aliran itu ada 3 macam, ya. Yang pertama menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Pengukuran aliran menggunakan 3 macam. Ada 3 macam yang kita gunakan. Yang pertama Venturi, yang kedua tabung Vitot, yang ketiga ini ada plat orifice. Yang ini sudah kita pelajari, ya. Materinya sudah saya kirimkan semuanya, ya. Silahkan dipelajari. Sekarang kita akan mempelajari nih, pengukuran aliran dengan plat orifice. Tapi pada dasarnya pengukuran aliran tersebut itu memanfaatkan beda tekanan. Ya, maka beda tekanan. P1 dikurangi P2. Ini kebanyakan memang didasarkan pada pengukuran beda tekanan yang nanti digunakan untuk mengukur kecepatan. Ya, kecepatan V, utamanya V1, ya. Kecepatan 1. Itu sekilas tentang pengukuran aliran. Ada Venturi, tabung Pitot, dan plat orifice. Nah, kemudian bagaimana bentuk dan prinsip kerja dari plat orifice? Ya. Di plat orifice ini merupakan salah satu, ya, dari 3 alat ukur primer yang digunakan untuk mengukur aliran di dalam pipa, ya. Venturimeter, tabung Pitot itu. Dan satunya ini plat orifice. Prinsip dasar yang digunakan adalah penyempitan aliran. Jadi alirannya dibuat menyempit, ya. Penyempitan aliran dari aliran fluida yang akan diukur, ya. Kecepatan alirannya masuk ke dalam alat ukur, ya. Jadi penyempitan aliran yang menyebabkan akan terjadinya perbedaan tekanan. Di perbedaan tekanan yang diukur itu sebetulnya, ya. Nah, kemudian bentuk flat orifice ini bisa berupa piringan berlubang, ya. Jadi yang banyak itu merupakan bentuk piringan plat, ya, plat yang berlubang. Lubangnya bisa konsentrik, eksentrik, dan segmental, ya. Nih, jadi ada beberapa bentuk yang bisa digunakan, ada eksentrik, konsentrik, eksentrik, dan segmental. Nah, yang paling banyak digunakan yang pertama ini, ya, yang tipe konsentrik. Ini lebih mudah menempatkannya, ya, lebih mudah menempatkannya di dalam suatu pipa, ya, di dalam suatu pipa. Tuh. Jadi bentuknya seperti itu. Prinsip kerjanya untuk mengukur beda tekanan. Ya. Jadi ini lubangnya ini. Nah, lubangnya. Nah, ini lubangnya. Ya. Jadi fluidanya mengalir melalui lubang itu. Ya. Nah, kemudian pemasangan plat orifice, pemasangannya ini tegak lurus, ya. Tegak lurus. Sehingga alirannya adalah normal, ya, tidak terganggu oleh fitting, ya, oleh sambungan, oleh keran maupun peralatan lainnya yang mendukung untuk pengukuran beda tekanan, ya. Nah, secara sederhana dalam bentuk skema bisa digambarkan seperti itu. Ini ada pipa utama, ya. Kemudian ini ada plat orifice. Nah, sebelum ini ada gasket, ya. Kemudian di ujung juga ada gasket, baru ke pipa yang berikutnya, ya. Ini, jadi susunannya seperti itu. Ada pipa utama masuk, ya. Kemudian di sini ada orifice, dikasih gasket, ya. Baru ke pipa berikutnya, ya.
Tapi bisa juga digambarkan seperti itu. Ini bentuk yang lebih nyata, ya. Jadi ini ada plat orifice, ini, ya, ini plat orifice, ini pipanya dihubungkan ke sini, ya, disambung situ, ya. Ini ada gasket yang warna kuning ini, ya. Warna kuning ini gasketnya, ya. Nah, bisa juga bentuknya begitu. Ya, ini bentuk yang lebih tipis lagi, ya. Bentuk yang lebih tipis lagi. Nah, ini disertai dengan penempatan alat ukur, ya. Penempatan alat ukur, dial manometer, ya. Nah, itu sekilas tentang pemasangan orifice. Jadi dipasang di tengah. Ini. Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini. Kalau yang ini juga di dalam situ, ya, di dalam situ. Kemudian bagaimana pengukuran kecepatan dengan plat orifice? Itu bisa digambarkan. Jadi ketika suatu plat orifice dipasang pada pipa, ya, di mana di dalamnya mengalir fluida, maka kecepatan di dalam pipa dapat diukur dengan bantuan plat orifice yang menggunakan fenomena beda tekanan. Ya, beda tekanan karena aliran yang diameter besar kemudian tiba-tiba mengecil, tentunya akan ada pressure drop, ya, ada penurunan tekanan. Ya, ada penurunan tekanan. Nah, jadi ada penurunan tekanan setelah melewati lubang plat orifice. Ya. Nah, posisi penentuan titik ukur itu pada saat sebelum dan sesudah plat orifice. Ya, sebelum berapa, setelah melewati plat orifice berapa. Sehingga beda tekanan akan dapat diketahui melalui manometer. Ya. Manometernya bisa menggunakan manometer U maupun dial manometer, ya, atau manometer yang dalam bentuk apa? Yang sudah ada penunjuknya, ya, ada penunjuk tekanannya berapa. Gitu. Jadi ada manometer U maupun dial manometer. Ya. Nih. Kalau manometer U ini mengukur beda ketinggian fluida manometer. Kalau dial ya tekanan langsung yang diukur. Ya. Menunjukkan tekanan langsung yang diukur. Metode pengukuran pada orifice ini hampir sama dengan venturimeter. Ya. Sama. Pengukuran beda tekanan antara dua titik. Nah, seperti itu kalau digambarkan. Ya, fenomena aliran fluida di dalam pipa setelah melewati orifice. Ya, setelah melewati orifice. Jadi ketika ada fluida masuk ini, ya, tekanannya akan terbaca. Jika menggunakan sensor tekanan, ya akan terbaca tekanannya berapa. Nah, kemudian melewati sini, ya, melewati sini. Tekanannya terbaca juga. Ya, kalau ini P1, di sana P2, nah, maka P1 ini lebih besar dari P2. Ya. Bisa juga ini dipasang manometer, ya, manometer, dipasang manometer, sehingga akan ada beda ketinggian. Nah, yang diukur beda ketinggiannya ini berapa? Itu kalau menggunakan manometer U. Ya. Nah, itu prinsip pengukuran alirannya. Pengukuran beda tekanan, ya, di dalam aliran fluida. Nah, kemudian seperti pada bab sebelumnya, ya, untuk menghitung kecepatan aliran itu digunakan persamaan ini. Ada persamaan Bernoulli terkait dengan energi aliran dan teori tentang manometer, manometer U, ya, manometer U. Nah, jadi kalau ini digunakan manometer U, nah, maka ini ada manometer U, ya. Nah, di sini ada merah, ini adalah fluida manometer. Nah, di situ ada perbedaan ketinggian permukaan antara fluida manometer sebelah kiri dan kanan, ya, yang menunjukkan bahwa di sini P-nya lebih besar. Jadi P1
Ini ada P2. P1 lebih besar P2. Nah, ini. Jadi fenomenanya seperti itu. Nah, kalau digunakan manometer U, maka rumus untuk menghitung kecepatan aliran di sini, V1 itu di sini, ya. V1 yang mengalir sebelum mengenai orifice, itu secara teoritis sama dengan akar 2G kali H rho manometer dibagi rho fluida. Jadi rho manometer dibagi rho fluida, yang bawah ini adalah rho fluida, fluida yang mengalir apa ya. Jadi fluida yang mengalir di sini. Ini rho fluida ya, rho fluida. Ini rho manometer. Rho manometer. Jadi ada rho manometer di dalam ini dan rho fluida yang mengalir. Jadi V1 sama dengan akar ya, akar 2GH kali rho manometer dibagi rho dikurangi 1 dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Itu V1. V1 di sini nih. Ya, V1. Nah, kecepatan aliran pada pipa. Itu yang pertama. Kemudian, jika digunakan manometer dial atau dial manometer, ya misalkan ini dipasang alat ukur beda tekanan di situ, ya. Maka kalau ini dipasang alat ukur beda tekanan itu ya di sana, nah, gitu. Nah, maka rumus yang digunakan karena yang diukur adalah P1 dan P2, maka V teoritis V1 itu yang mengalir di sini, ya, dihitung dengan menggunakan persamaan akar ya 2 kali P1 min P2 dibagi rho. Rho itu adalah rho fluida yang mengalir. Ini adalah rho ya, rho fluida yang mengalir. Itu yang karena tidak ada manometer ya. Kalau menggunakan P1 P2 ini tidak digunakan ya. Jadi rho ini adalah rho fluida yang mengalir kali A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ya. Itu. Jadi ada dua persamaan itu yang bisa digunakan. Ya, yang bisa digunakan. Jadi ada 2GH rho manometer dibagi rho fluida dikurangi 1 dibagi dengan A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Itu kalau menggunakan manometer. Ya. 2GH tadi ya yang sebelumnya. Itu untuk menghitung kecepatan aliran di V1 sebelum masuk ke orifice. Ya. Nah, sedangkan debit aktual, debit itu Q ya, Q debit aktual atau debit yang sebenarnya, itu ini sudah kita bahas ya, penurunan ini, itu bisa dihitung dengan menggunakan ini. Q aktual sama dengan CD dikali A1 kali V teoritis ya. Di mana CD itu adalah koefisien pengaliran. Ya. Sehingga kalau tadi kita memiliki dua V teoritis, maka ya ini bisa dituliskan di aktual. Itu yang pertama adalah CD ya, A1 akar tadi ada 2GH ya, rho manometer dikurangi rho fluida dikurangi 1 dibagi rho fluida dikurangi 1 dibagi ini akarnya sampai bawah ya. Nah, dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ini jika menggunakan manometer.
manometer U. Ya. Kita menggunakan manometer U. Yang terbaca adalah H. H, kemudian diameter pipa, diameter lubang orifice, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga digunakan persamaan G aktual sama ini ya, CD kali A1 akar. Nah, ini kalau kita gunakan dial manometer 2 ya, P1 min P2, beda tekanan fluida sebelum masuk ke pipa orifice dikurangi setelah melewati pipa orifice. Ya. Ini rho A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, gini. Nah, ya, jadi ada dua persamaan itu yang bisa digunakan. Ini menggunakan manometer U, yang ini menggunakan dial atau penunjuk atau gauge ya, alat ukur tekanan yang ditunjukkan P1 berapa, P2 berapa, atau delta P-nya berapa. Ya, delta P itu sama dengan P1 min P2. Ya, nih. Itu untuk menghitung debit aktual. Ya, untuk menghitung debit aktual. Nah, ada dua persamaan itu. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi. Biasanya yang sudah diketahui adalah CD. Ya. Koefisien pengaliran ini biasanya diketahui dari soal, dari apa yang digunakan. Ya. G ini juga sudah diketahui ya, G. Percepatan gravitasi. Ya. Kemudian H itu bisa diukur. Kalau kita melihat beda ketinggian manometer, maka hanya bisa diukur. Kemudian A1 luas. Nah, A1 itu adalah luas penampang. Ya. Luas penampang itu kalau diketahui diameternya ya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Nah, itu. Jadi semua bisa dihitung dari kondisi yang ada. Atau diketahui dari kondisi yang ada pada saat melakukan pengukuran. Ya, pengukuran. Itu debit aktual. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya. Ya. Contoh soalnya, ini ada in an engine test. Jadi ada engine test itu 0,04 kg per sekon. 0,04 kg per sekon of air. Air di sini dalam bahasa Inggris itu udara. Udara. Flows, jadi mengalir melalui pipa. Ya, mengalir melalui pipa, diameternya 50 mm. Jadi ini ada D1. Ya, ada D1. Kalau ini melihat satuannya, ini adalah M dot. Ya, M dot. Laju aliran massa 0,04 kg per sekon. Kemudian D1 50 mm. Kemudian into which it's fitted. Ya. Kemudian mengecil ya melalui pipa orifice diameternya 40 mm. Nah, ini adalah D2. D2. Density of air, densitas dari udara, ini adalah rho udara. Ya, rho udara atau rho fluida yang mengalir. Ya, rho fluida yang mengalir. Ini fluida yang mengalir. Dan koefisien of discharge 0,63. Ini CD. Ya, CD. The pressure drops across the orifice is measured by U tube manometer.
Ya, U-tube manometer. Jadi manometer U. Yang diisi filled with water. Nah, ini row manometer. Nah, jadi manometernya berisi air. Manometernya berisi air. Nah, sehingga dari identifikasi yang kita lakukan pada soal ini, kita bisa menuliskan M dot sama dengan 0,04 kg per sekon. Ya. Kemudian D1 50 mm sama dengan 0,05 meter. Ya. Dirubah ke dalam meter satuannya. Kemudian D2 40 mm sama dengan 0,04 meter. Kemudian rho udara 1,2 kg per meter kubik. Kemudian koefisien discharge, ya, koefisien discharge-nya 0,63. Ya, koefisien discharge-nya 0,63. Sedangkan rho manometer, itu manometernya menggunakan air, rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ya, tuh. Itu yang kita dapatkan dari soal. Kemudian yang ditanyakan adalah H. Jadi kalau kita lihat, ini ada manometer U. Kalau kita lihat tadi di beberapa tayangan sebelumnya, itu rumus yang digunakan karena menggunakan U-tube manometer U, maka rumus yang digunakan itu. Ya. Nih, G aktual sama dengan CD kali A1, akar, ya, akar, ini, ya, 2GH, rho air dibagi rho udara, ya, rho air dibagi rho udara, karena manometernya air, fluida yang mengalir, udara, dikurangi 1 dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ya. Nih. Jadi rumus yang digunakan itu. Nah, kemudian ini M dot ini untuk apa? Ya. M dot itu untuk apa? Nah, kita harus ingat bahwa M dot itu sama dengan, ada yang masih ingat, rho kali G. Ya. M dot itu sama dengan rho kali V. Ya. M dot itu sama dengan rho kali G. Ya. Sehingga G itu sama dengan M dot dibagi rho. Ya. Sehingga G sama dengan M dot dibagi rho. Nah, ini yang kita substitusikan ke sana. Mengganti G di depan ini. Ya. Sehingga akan diperoleh, nah, seperti itu. M dot dibagi rho, rho-nya udara, karena yang mengalir di dalam pipa adalah udara, ya, sama dengan CD A1 akar 2GH rho air dibagi rho udara dikurangi 1 dibagi A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Nah, rumus ini yang digunakan. Rumus ini yang digunakan. M dot sudah diketahui, rho diketahui, CD diketahui, G diketahui, rho air diketahui, rho udara diketahui. A1 dan A2 bisa dihitung. Ya. A1 itu sama dengan Pi per 4 D1 kuadrat. Ya. A2 sama dengan Pi per 4 D2 kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal menghitung H nanti kalau sudah dihitung itu. Dimasuk-masukkan,
A1 diperoleh berapa, A2 diperoleh berapa. Setelah dihitung, nanti tinggal masuk ke persamaan. Ini, ya, tinggal masukkan ke persamaan ini. Nah, silahkan dihitung berapa A1 dari persamaan ini, berapa A2 dari persamaan itu. Silahkan dihitung. Jadi A1 itu sama dengan Pi per 4 D1 kuadrat. Tinggal masukkan D1-nya 0,05. A2 sama dengan Pi per 4 D2 kuadrat. D2-nya 0,04. Jadi kalau diselesaikan A1-nya itu sama dengan 3,14 dibagi 4, 0,05 kuadrat. A2-nya 3,14 per 4, 0,04 kuadrat. Nah, berapa ini? Ya tinggal ngitung itu toh. Berapa A1-nya? 0,0062 meter kuadrat, meter persegi. Yang bawah 0,1256 meter persegi. Ya. Nah, udah kalau kita sudah mendapatkan ini dan ingat tadi rumusnya, ya, rumusnya adalah apa? M dot dibagi rho udara itu sama dengan CD A1 akar 2G H ya, rho air dibagi rho udara min 1 dibagi A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, udah coba dimasukkan M dot-nya berapa, rho udaranya berapa, CD-nya berapa, A1-nya berapa. Nah, nanti tinggal H saja yang belum ada bilangannya. Ya. Yang belum ada bilangannya ya hanya H saja ini karena yang akan dihitung. Yang akan dihitung itu. Nah, ya. Sehingga kalau kita masukkan secara keseluruhan, ya tinggal dimasukkan aja ya. Nah, itu. Ini ada M dot dibagi rho udara sama dengan CD kali A1 itu. Ini kalau diselesaikan, M dot tadi 0,04. Rho udaranya 1,2. CD-nya 0,63. A1-nya 0,625. Ya. Akar berapa? 2. Bentar. Sini saya tulis di bawah aja biar nutut ya, biar nutut. Saya tulis di bawah. Ada 0,04 dibagi 1,2 sama dengan berapa? 63 kali 1 19,625 akar 2 kali 9,81 kali H. Ini yang akan dihitung ya. Kemudian kali 1000
per 1,2 dikurangi 1 dibagi 0,0019625 dibagi 0,001256 dikuadratkan dikurangi 1 gitu ya. Nah, itu wis coba ini Anda dihitung satu-satu, jangan langsungan ya. Ini dihitung hasilnya berapa, ini dikalikan berapa, kemudian ini berapa, ini berapa, ini dikuadratkan berapa, dikurangi 1. Nah, coba dihitung lagi. Nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, silakan. Silakan. Yang ini berapa? Yang ini 0,033 terus gitu, nggak ada 4 ya. 3 gitu. Yang ini 0,0 nolnya ada berapa? 2. 1, 2, 3, 6, 7. 375. 375 ya ini ya. Nah, kemudian ini 19,62. Yang ini 3333 gitu ya. Kemudian ini 1, yang ini tok. Nanti dikurangi 1. Yang saya lingkari tok berapa? 2, kok min 12? Kok min 12? Hanya ini toh. Ya, 2,44145. Ya, wis. Jadi hasilnya ini nanti dikurangi 1, yang ini dikalikan. Gitu ya. Kita urut satu persatu ya cara mengerjakannya. Nah, itu ya. Jadi kalau itu kita tuliskan lagi, hasilnya akan menjadi ini saya tulis lagi ya, biar 0,0 berapa tadi? 3 sama dengan 0, berapa? 0, 1, 2, 3, 6, 3, 7, 5 akar 19,6 dikalikan 832 tadi. Berapa? 16, 3, 13, 7, 3, 2, 7. H. Dibagi 1,4414 gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang ini dibagi dengan ini. Sehingga di ruas kanan nanti hanya tinggal 16 313,7327H sama dengan 14414. Nah, ini dibagi ini berapa hasilnya?
Ini pindah ke sana jadi pembagi. Ya, membagi. Berapa? 26,960,266 gitu ya. Nah, setelah begini kita hilangkan akarnya. Nah, akar ini kita hilangkan. Akar ini kita hilangkan sehingga yang ruas kiri dikuadratkan. Nah, ini kuadrat sama dengan 16 313 73 27H dibagi 1,4414. Gitu ya. Nah, bis ini dikuadratkan, ini dibagi. Berapa hasilnya? Ya. Yang mana itu? Yang ini kuadrat 726, 8 55 9 wis ngono ae ya. Sama dengan ini tadi berapa hasilnya? 11 317 977H gitu ya. Nah, gitu. Sehingga H sama dengan berapa? 726 bagi 11 317, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,0641. Wis 42 gini ya. Atau 42 atau 41? Gitu ya. Jadi hanya diperoleh 0,0642 meter. Ya, atau kalau dinyatakan dalam milimeter, berapa milimeter? Berapa milimeter ini? Berapa? Ya? Berapa? Berapa? Meter menjadi milimeter. Dikalikan berapa? 1000. Kalau kali 1000 berarti 64,2 milimeter. Jadi kalau dilihat di manometer U, di manometer U-nya ya beda ketinggiannya ini 64,2 milimeter. Ini adalah air ya, adalah air. Ya. Jadi manometernya menggunakan air ya. Manometernya menggunakan air, maka akan ada beda ketinggian di dalam manometer sebesar 64,2
2 mm. Itu ya. Nah, itu tadi contoh soal yang bisa saya berikan ya. Nanti Anda pelajari lagi. Itu ya.